Shalom dan selamat malam Bapak dan Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk memulai persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita mengucap syukur kepadanya karena berkat dan penyertaannya kita semua dapat berkumpul bersama pada malam hari ini. Untuk itu mari kita mengangkat pujian segala puji syukur. Untuk memulai persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita memulainya dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Suparman. Untuk Bapak Suparman, dipersilahkan. Bapak Ibu, mari kita berdoa dan saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepadamu mengucapkan pujian syukur karena Engkau telah menyertai dan memelihara kehidupan kami hari lepas hari. Secara khusus pada hari ini Engkau telah berkati. Pada malam hari ini Engkau juga telah kumpulkan kami walaupun lewat Zoom ya Tuhan, di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Engkau sendiri yang akan menyertai persekutuan doa ini dari awal hingga akhir. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak bisa hadir di dalam persekutuan doa secara virtual ini. Kiranya Engkau juga tengok satu persatu, Engkau berkati di dalam segala kondisinya, sehingga kedepannya juga dapat mengikuti persekutuan doa atau kegiatan-kegiatan persekutuan lainnya secara virtual.
Bapa surga, acara ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Doa ini kami pinta dan kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Terima kasih. Saat ini kita akan masuk ke dalam renungan, namun sebelumnya mari kita mengangkat pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadi ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Kita masuk ke dalam sesi renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Emeritus Edison. Untuk Bapak Pendeta Emeritus Edison, dipersilahkan. Baik, terima kasih Tere. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, selamat malam. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan ini, kita akan sekali lagi berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, mengawali persekutuan doa di tahun 2021 ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu kami mohon penyertaan Roh Kudus agar berkarya di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami jalani dalam kehidupan sehari-hari. Berkati pula hamba-Mu yang akan menebarkan firman ini Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, saya akan mengajak kita sekalian untuk membaca Alkitab terambil dari Markus pasal 1, Markus pasal 1 ayat 35 sampai dengan 39. Markus 1 ayat 35 sampai dengan 39. Saya akan membacakan untuk kita sekalian demikian. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ya, demikian pembacaan kita, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya memberi judul renungan kita pada malam hari ini, yaitu retreat harian. Retreat harian. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara soal retreat, itu senang sekali. Dahulu, sebelum pandemi ini, apabila gereja, baik itu wilayah atau komisi-komisi, menyusun program untuk mengadakan retreat, itu lalu banyak sekali peserta yang mengikutinya. Berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Bahkan kadangkala peserta itu bisa lebih banyak dari jumlah warga yang ada di tempat kita, di wilayah kita, atau di komisi kita. Jemaat yang dikenal sebagai jemaat kapal selam itu juga muncul, gitu ya kan? Yang tidak pernah kelihatan lalu muncul dengan retreat itu. Pokoknya senang semua, jadi pesertanya banyak sekali. Walaupun itu dilaksanakan 2-3 hari, momennya itu pasti banyak yang rindu. Nah, apalagi kalau sekarang ini ada yang menampilkan gambar pengalaman retreat waktu-waktu yang dulu, lalu aduh kangen kapan lagi ya kita bisa retreat bersama gitu kan. Iya, retreat. Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang tidak asing di dalam kehidupan kita bergereja yang diselenggarakan umumnya itu pasti di luar kota gitu kan. Di luar kota, di tempat yang nyaman, tempat yang sejuk, tempat yang indah gitu. Dan itu dilaksanakan tidak hanya dalam 1 hari begitu. Itu bisa 2 atau 3 hari gitu. Kita bersama-sama ada di tempat itu dengan berbagai macam kegiatan, terutama sekali bahwa
melalui kegiatan itu diharapkan semua akan mendapatkan penyegaran gitu ya. Dan kita memang dalam waktu yang singkat itu lalu kita merasa segar gitu ya, karena situasi yang berbeda dari biasanya, juga tempat yang berbeda dari biasanya, lalu acara-acara yang tidak seperti biasanya gitu. Ini senang sekali kita gitu. Sehingga memang itu menjadi segar. Dan nampaknya memang selama di dalam retreat itu semua semangat gitu ya, semua semangat gitu ya. Sampai di akhir hari retreat itu ya, semua semangat gitu. Pulang mungkin juga begitu. Tetapi yang jadi persoalan kadangkala saudara-saudara setelah retreat itu yang harusnya membuat kita ini semakin dekat dengan Tuhan, gitu kan, semakin setia dengan Tuhan, itu umumnya memang tidak bisa kelihatan 100%, gitu ya. Yang dulunya nggak aktif, ya sama saja tidak aktif lagi. Ya. Yang aktif-aktif ya yang selama ini memang sudah aktif, gitu. Ini kadang-kala retreat itu jadi semacam apa ya? Ya penyegaran memang ya, segar pada waktu retreat itu, tapi setelah itu kurang menunjukkan. Bahkan sebetulnya kan retreat itu diselenggarakan supaya kita orang-orang yang mengikuti retreat itu lalu mengalami perubahan, terutama sekali hubungannya dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus itu rupanya juga menjalankan retreat yang artinya mundur gitu ya, dari kesibukan, dari gegap gempitanya kehidupan sehari-hari, dari padatnya aktivitas, mundur supaya kemudian nanti bisa maju lagi dengan penuh semangat. Nah, Tuhan Yesus itu nampaknya menjalani retreat yang semacam ini. Bahkan sebenarnya apa yang terdapat di dalam Injil Markus ini itu dipakai sebagai landasan atau menjadi dasar teologis retreat yang diselenggarakan di gereja-gereja itu. Nah, kita akan perhatikan ini apa yang sebetulnya terjadi pada waktu itu. Dikatakan tadi bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Disebutkan tadi bahwa Tuhan Yesus itu pagi-pagi benar. Buktinya kalau pagi-pagi benar itu disebutkan oleh Markus itu bahwa hari masih gelap. Matahari belum muncul. Jadi itu pagi-pagi benar gitu. Dan pagi-pagi benar yang seperti itu, di mana hari masih gelap, masih sepi sekali itu, Tuhan Yesus keluar rumah. Lalu kemudian dia pergi ke tempat yang sunyi. Nah, saudara-saudara, apa yang diungkapkan di sini menunjukkan kepada kita yang pertama adalah waktunya. Waktunya pagi-pagi benar, hari masih gelap. Umumnya, waktu yang seperti ini, orang biasanya belum melakukan aktivitas-aktivitas yang bermacam ragam. Mungkin ya ada ibu-ibu itu sudah mulai bangun, lalu ada di dapur, letak-letik, ya, masak air, nanak nasi dan lain sebagainya, gitu. Tapi sebagian besar umumnya itu masih belum beraktivitas. Sebetulnya suasana di waktu yang seperti ini itu di dalam rumah sendiri masih belum begitu
riuh, belum begitu sibuk. Gitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, dia diam-diam keluar dari rumah itu, lalu pergi ke suatu tempat. Pergi ke suatu tempat. Jadi dia keluar dari rumah itu, lalu pergi ke suatu tempat yang situasi dan kondisinya itu dikatakan sunyi. Sunyi. Itu artinya suasana yang sepi, suasana yang hening, suasana yang tidak ribut, tidak banyak hal-hal yang mengganggu panca indera, gitu ya. Pendengaran mungkin tidak terganggu, penglihatan mungkin juga tidak terganggu, dan yang macam-macamnya. Pendek kata ini dalam suasana yang hening, sepi. Karena itu katakan suasana yang sunyi. Nah, untuk apa Tuhan Yesus keluar di situ? Gitu kan? Tuhan Yesus ada di tempat yang hening itu. Dikatakan oleh penginjil Markus ini, Tuhan Yesus kemudian berdoa. Tuhan Yesus berdoa. Saudara-saudara, kita tidak perlu memperdebatkan, Tuhan Yesus Tuhan, Tuhan Yesus Allah kok berdoa. Mengapa Tuhan Yesus melakukan ini? Karena kapasitas Tuhan Yesus sebagai manusia yang harus hidup berelasi dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Allah. Dia mau memberikan sebuah teladan. Dia memberikan sebuah contoh. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang menjadi milik Allah ini. Yaitu menjalin hubungan dengan Tuhan Allah. Dan dalam kapasitas sebagai manusia yang harus menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya, maka Tuhan Yesus melakukan ini. Ia berdoa. Pagi-pagi benar, ia keluar rumah itu, lalu mencari tempat yang sunyi, senyap, yang hening, lalu kemudian di situ ia berdoa. Dalam doa itu memang tidak disebutkan di sini apa yang didoakannya gitu ya. Tidak diungkapkan ini suaranya Tuhan Yesus seperti apa. Tapi kita bisa menangkapnya tentu saja bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini merupakan suatu kebiasaan. Jadi sebelum dia melakukan aktivitasnya, ia menjalin hubungan dengan Tuhan. Ia berdoa kepada Bapanya di surga. Dan tentu saja apa yang didoakan itu berkaitan dengan apa yang diceritakan di bagian-bagian selanjutnya. Di mana di bagian selanjutnya tadi bahwa ketika murid-muridnya itu datang menjumpai Tuhan Yesus lalu mengatakan bahwa semua orang mencari engkau. Ini cukup lama juga saya kira mungkin ya, dari pagi-pagi yang masih gelap, belum ada aktivitas sama sekali, mungkin juga belum banyak orang yang bangun, sampai pada saat orang sudah mulai bangun, orang sudah mulai beraktivitas, orang sudah mulai mencari, gitu kan, beraktivitas mencari Yesus. Itu waktu yang cukup lama sebetulnya, gitu, cukup lama. Gitu. Nah Tuhan Yesus mengatakan, mari kita pergi. Sebab aku harus memberitakan Injil. Artinya bahwa apa yang diungkapkan atau dilakukan Tuhan Yesus dalam doa itu adalah berkaitan dengan tugas atau misinya ini. Yaitu menjalankan karya Allah Bapanya. Memberitakan Injil di mana-mana, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti ketika dia memproklamirkan dirinya pertama kali itu bahwa kerajaan Allah sudah datang, bertobatlah, percayalah pada Injil. Nah, Injil ini diberitakan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini
yang kita sebut sebagai retreat tadi, itu sebetulnya merupakan suatu kebiasaan. Walaupun tidak setiap kali diceritakan, tidak, tetapi dari apa yang disaksikan oleh Markus ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus mempunyai kebiasaan. Jika pagi benar, hari masih gelap, bangun, lalu kemudian pergi, mencari tempat yang sunyi, lalu berdoa. Dengan berdoa itu, ia bisa mendapatkan kekuatan. Dia mendapatkan semangat. Dia mendapatkan keyakinan bahwa karya yang harus dijalankan, karya Allah yang harus diberitakan, itu akan bisa dilangsungkan. Tanpa dilandasi retreat atau doa ini, maka tugas panggilan itu tidak akan dapat berlangsung. Nah, saudara-saudara, ini pelajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ketika kita mengawali persekutuan doa pada tahun 2021 malam hari ini, kita diingatkan kembali bahwa retreat itu penting di dalam kehidupan orang percaya. Tapi dalam situasi dan kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita tidak mungkin menyelenggarakan retreat yang di waktu-waktu yang lalu itu biasanya menjadi program andalan kita. Bahkan di kelas katekisasi pun ada kurikulum itu retreat gitu ya, memperkenalkan retreat itu apa kepada anak-anak, lalu kemudian anak-anak diajak retreat gitu. Karena ini merupakan suatu aktivitas atau kebiasaan atau kegiatan yang penting sekali. Tetapi kita perlu menyadari bahwa kepentingan daripada retreat itu yang dilakukan 2 hari 3 hari itu bukan sekedar membuat kita merasa segar gitu ya. Jadi ada semacam penyegaran rohani gitu ya. Bukan hanya sekedar segar, tetapi retreat itu adalah suatu upaya untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Supaya kita menjadi semakin peka terhadap tugas panggilan Tuhan yang diberikan kepada kita. Supaya kita lebih semangat lagi di dalam menjalankan tugas panggilan itu. Nah, ini yang kadangkala terlupakan. Nah, tapi retreat ini itu bukan sekedar program yang dijalankan oleh gereja seperti itu, yang harus diikuti oleh massal, tidak. Tapi retreat ini sebetulnya adalah suatu aktivitas individu, gitu ya, pribadi sebagai orang percaya. Itu perlu untuk retreat, mundur dari berbagai aktivitas kita, supaya kemudian kita bisa maju lagi dengan kuat, maju lagi dengan semangat, maju lagi dengan baik dan benar. Oleh karena itu, bagi individu pribadi sebagai orang percaya, retreat itu bukan program tahunan, tapi retreat ini adalah program harian. Bukankah sebaiknya setiap hari kita itu retreat? Seperti Tuhan Yesus tadi. Ketika Tuhan Yesus mau menjalankan tugas panggilannya, dia perlu retreat terlebih dahulu. Nah, kita juga
dipanggil untuk seperti itu. Lebih-lebih dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini gitu ya. Sebagai orang percaya, kita tetap dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan tugas panggilan kita, menjadi berkat bagi sesama kita, dapat beraktivitas dengan baik, tapi selalu memperhatikan bahwa aktivitas kita itu adalah bagian dari kita menjalankan kehendaknya. Baik itu dalam bekerja, dalam studi, dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari kita menjalankan karya Tuhan itu. Sehingga ketika kita bekerja, ya kita bekerja sebagai orang yang mengikut Kristus. Ketika kita belajar, ya belajar sebagai pelajar yang mengikut Kristus. Itu tentu yang kita lakukan beda dengan orang-orang yang lain. Nah ini butuh gitu kan. Butuh dilandasi dengan retreat terlebih dahulu. Supaya kita bisa berhasil di dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita. Nah, retreat pribadi yang kemudian saya katakan sebagai retreat harian. Setiap hari kita butuh untuk retreat ini. Kapan waktunya? Ya, mungkin tidak harus seperti Tuhan Yesus itu. Tapi kayak mau seperti itu yang monggo. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Itu bisa juga siang, bisa juga malam. Tapi yang penting begini, bahwa untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan, ya sebetulnya kapan saja bisa, di mana saja bisa, gitu ya. Tapi kita butuh waktu yang khusus yang kita katakan ini retreat harian atau retreat pribadi. Kita cari waktu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menemukan situasi dan kondisi yang sunyi, menciptakan keheningan di dalam kesempatan seperti itu. Menciptakan keheningan itu kadang memang tidak mudah, ya. Tidak mudah. Apalagi kalau kita ini orang yang memiliki banyak beban aktivitas, gitu ya, banyak tugas dan tanggung jawab. Menciptakan suasana hening secara fisik, tapi juga hening secara hati, gitu ya. Itu memang tidak mudah. Tapi bisa diupayakan, gitu ya, bisa diupayakan. Supaya kita bisa menemukan suasana yang hening. Mengapa hening itu perlu? Sebab ketika kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan, baik itu dengan doa atau mau dengar-dengaran terhadap firman Tuhan, kita memang perlu untuk mengheningkan segala sesuatu. Secara fisik ya indera kita, gitu kan, yang kita kenal, bagaimana bisa konsentrasi, bagaimana bisa fokus, gitu kan. Tapi hati kita juga perlu hening. Jangan berkecamuk, kita mau berdoa tapi pikirannya masih sana sini. Kan tentu nggak konsentrasi toh doa kita. Gitu. Jadi kita perlu menciptakan suasana hening. Nah, ketika kita sudah menemukan suasana hening, suasana sunyi itu, kita baru lakukan. Mau kita berdoa, mau kita mendengar firman Tuhan. Nah, dengan itu kita bisa meresapi hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita bisa memohon apa yang kita kehendaki, kita inginkan, apa yang mau kita lakukan, apa yang kita cita-citakan itu akan bisa kita ungkapkan kepada Tuhan.
tentu saja juga penyerahan kita kepada Dia. Kita perlu mengadakan hubungan yang semacam ini. Di masa pandemi ini, saudara-saudara, kita cukup dibantu gitu ya, banyak kan. Kalau mau dengar firman Tuhan, mau dengar renungannya itu setiap hari kita bisa menemukan renungan yang banyak sekali dari Mbak Aban, lalu kemudian nanti ada dari apa itu teman-teman yang lain, itu selalu ada. Atau kita juga bisa mendengar sendiri, merasakan sendiri, menggumulkan sendiri firman Tuhan yang kita dengar itu, kita juga bisa. Yang penting adalah bahwa kita berusaha untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Baik itu dengan firman-Nya maupun dengan ungkapan hati kita. Dan kalau kita lakukan ini, Bapak sekalian, setiap orang pasti punya pengalaman atau kesaksian gitu ya. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mengawali aktivitas kita itu dengan retreat terlebih dahulu. Itu pasti ya rasa gembira umpamanya, hari itu kita jalani dengan gembira. Tidak dengan gelisah, tidak dengan rasa takut, was-was, tidak juga dengan rasa kesal. Kita bisa jalani hari-hari. Kok enak rasanya gitu ya. Dan apa yang kita kerjakan juga mendatangkan hasil yang baik. Andai kata toh mengalami kegagalan, pun kita tidak kemudian marah-marah. Kita bisa dengan bijak, oh, mungkin ini karena kekuranganku, mungkin ini karena kekeliruanku. Ini mungkin Tuhan belum saatnya memberikan itu. Artinya kita bisa menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tadi bijak tadi gitu kan. Ketika dimaki-maki orang, dimarahin orang, kita ya bisa ngalah. Itu terjadi karena kita retreat terlebih dahulu. Gitu. Tapi kalau enggak bakal kita ngalami hal yang semacam itu. Dan itulah sebabnya kita perlu menjadikan retreat harian ini di dalam kehidupan. Pengharapan kita di tengah-tengah situasi pandemi seperti yang kita hadapi sekarang ini itu tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi ketika kita mau retreat setiap hari, maka kita diberi pengharapan sehingga kita tetap semangat, tetap mampu menjalankan protokol kesehatan, tetap mampu menghindari dari kerumunan dan lain sebagainya. Nah, marilah buat sekalian kita jadikan retreat harian ini menjadi tradisi, menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mbak Tere sudah ganti hostnya, Pak. Ya. Ganti sekarang, Pak. Oh, ganti saya yang tugas. Oh, siapa? Di Utara sekarang. Oke, ini kebetulan acara 3 zaman kalau saya bilang Pak Edison, Bapak Ibu. Ada Mbak Tere, ada saya dan ada Pak Edison. Terima kasih Pak Edison untuk renungannya. Ya Bapak Ibu, bagi kita tadi sudah ada renungan dari Pak Edison, renungan mengenai retreat tadi ya Pak Edison, retreat mencari tempat yang sunyi di luar kesibukan kita untuk berdoa, mendapatkan semangat dan dalam kita menjalankan tugas kita yaitu mewartakan karya Allah. Demikian juga saat ini kita bersekutu dalam PD, tentu saja
di PD ini kita akan saling memberi semangat, menguatkan apa yang menjadi pergumulan kita dalam kita melaksanakan tugas kita mewartakan karya Allah tadi, Saudara, apa yang diantarkan oleh Pak Edison dalam renungannya. Bagi Bapak Ibu, Mas Mbak yang sudah terbiasa retret harian, mungkin di malam ini sudah mengetahui apa yang akan di-sharing-kan untuk didoakan yang menjadi kendala dalam hidup ini. Tapi mungkin bagi seperti saya gitu ya, saya yang tidak biasa retret harian, karena pagi-pagi benar itu malah jamnya mencari tidur, karena biasanya jam tidurnya malah jam 4 sampai jam 5, jam 6-an. Mungkin sebelum nanti kita masuk dalam kelompok kecil, kita dalam doa, saling menguatkan, saling mendoakan, kita retret sejenak, kita melihat apa yang sudah apa yang menjadi pergumulan kita dalam kita beraktivitas yang tadi dalam renungan Edison digarisbawahi dalam menjadi tugas untuk mewartakan karya Allah apapun aktivitas kita itu. Monggo Bapak Ibu, sebelum kita nanti masuk ke doa kelompok kecil untuk dapat saling menguatkan dalam melaksanakan tugas kita tadi, kita mendengarkan dan kita menyanyikan sambil kita merenungkan sedikit mengenai apa yang sudah kita lakukan dan nanti apa yang kita sharingkan dalam kelompok kecil. Nanti Bu Aban yang speed kelompok kecil, Bu Aban. Oke, Mas Adi. Baik, Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu dalam kondisi mempersiapkan untuk PD, untuk doa. Kita sambil menyanyikan, sambil merenungkan pada diri masing-masing, di rumah masing-masing, betapa baiknya Bapa kita, Allah kita, dan apa yang menjadi pergumulan kita untuk nanti kita doakan bersama. Selalu
Baik, Bapak Ibu, kebetulan tadi juga Bu Aban ada kendala teknis, jadi tapi 20 ya sudah ya? Oh, Bu Aban pakai, oh sudah masuk lagi Bu Aban. Baik, Dipindah lagi nggak apa-apa Mas Adi. Oh. Tiba-tiba error tadi. ke Mas hostnya Adi Bu gabung Aban. ke room doa. Oke, siap. Oke, Sudah, Bu Aban. Ya, bagi ya Bapak Ibu terkasih. Seperti arahannya Mas Adi tadi, kita akan sharing dan saling mendoakan. Kita ada yang 2 satu ruang, ada yang 3. Lalu setelah saling mendoakan, kita tutup dengan doa Bapa kami dan berakhir langsung ya Mas Adi ya? Iya, kita berakhir di persoalan kita berakhir di breakout room masing-masing ya Bapak Ibu. Iya. Jadi ditutup doa Bapak kami di breakout room masing-masing, tidak perlu kembali ke room utama, langsung mau meninggalkan meeting room. Iya. Iya. Kita akan terbagi ruang Bapak Ibu terkasih. Terima kasih Bapak Ibu Depok Utara dan Depok Timur untuk pelayanannya. Bapak terkasih Pak Edison. Kita akan terbagi ruang untuk saling sharing dan mendoakan.